Pernahkah kamu mendengar cerita bahwa Candi Borobudur, salah satu keajaiban dunia yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, dibangun oleh Nabi Sulaiman? Ya, benar. Nabi Sulaiman yang kita kenal dengan kebijaksanaannya, kekuasaannya atas jin, dan kemampuan luar biasa lainnya, dikatakan menjadi tokoh yang memimpin pembangunan Candi megah ini. Lalu, bagaimana kisah ini bisa muncul? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembuatan Borobudur? Yuk, kita cari tahu bersama. Cerita ini pertama kali terdengar dari cerita rakyat yang beredar di kalangan masyarakat sekitar. Bahkan beberapa sejarawan lokal pun percaya bahwa Nabi Sulaiman dengan bantuan pasukan jinnya memerintahkan mereka untuk membangun sebuah tempat yang sangat indah, yang kelak akan menjadi pusat spiritualitas dunia. Bayangkan saja, ribuan jin yang kuat bekerja sama, mengangkat batu-batu besar, dan menata setiap relief dengan detail yang sempurna. Semua demi sebuah tujuan mulia. Sebuah candi yang akan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Menurut cerita ini, Nabi Sulaiman yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa, mengutus jin-jinnya untuk membangun Borobudur. Karena pada saat itu, umat manusia membutuhkan tempat untuk mendalami ajaran agama dan mencari kedamaian. Maka Borobudur pun mulai dibangun, dengan setiap detailnya memiliki makna mendalam, menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan. Pembangunannya konon sangat cepat. Dengan kekuatan jin yang tak terbayangkan, proses yang seharusnya memakan waktu berabad-abad bisa selesai hanya dalam waktu yang sangat singkat. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun candi ini seolah bisa berpindah dengan mudah. Berkat kekuatan gaib para jin yang mendukung pekerjaan besar ini, Candi Borobudur pun akhirnya berdiri megah sebagai simbol peradaban besar di tanah Jawa, yang dikenal luas hingga ke penjuru dunia. Tapi, apakah benar demikian? Adakah bukti yang mendukung cerita ini? Atau ini hanya mitos yang berkembang dari mulut ke mulut? Saat ini, para ahli arkeologi dan sejarah mencatat bahwa Candi Borobudur sebenarnya dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra, yang merupakan kerajaan Buddha di Jawa. Tidak ada bukti atau catatan yang menyebutkan keterlibatan Nabi Sulaiman dalam pembangunan candi ini. Candi Borobudur lebih terkait dengan ajaran Buddha dan merupakan tempat peribadatan serta pembelajaran spiritual. Para sejarawan menjelaskan bahwa pembangunan Borobudur memakan waktu puluhan tahun, dengan ratusan pekerja dan seniman yang terlibat dalam proses tersebut. Dan meskipun kisah tentang Nabi Sulaiman dan jin ini sangat menarik, kita perlu kembali ke fakta sejarah yang ada. Jadi, cerita yang mengaitkan Nabi Sulaiman dengan Borobudur lebih merupakan bagian dari mitologi atau legenda lokal yang berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi, apakah kamu percaya dengan cerita bahwa Nabi Sulaiman dan jin-jinnya membangun Candi Borobudur? Atau mungkin kamu lebih setuju dengan penjelasan sejarah yang lebih faktual? Yuk, berikan pendapat kamu di kolom komentar. Aku penasaran. Mana yang lebih menarik menurut kamu, fakta atau legenda? Ada juga cerita lain yang lebih dipercayai oleh masyarakat setempat mengenai bagaimana Candi Borobudur dibangun. Menurut kepercayaan yang berkembang, Candi Borobudur tidak dibangun dalam semalam, melainkan oleh ribuan orang dengan kerja keras yang luar biasa. Masyarakat setempat percaya bahwa candi ini dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra, dengan bantuan banyak pekerja dan tukang batu yang terampil.
Namun ada kisah mistis yang menyertai proses pembangunannya. Konon, para pekerja yang membangun candi ini seringkali merasa dibantu oleh kekuatan gaib. Beberapa percaya bahwa roh leluhur atau makhluk halus turut membantu agar pekerjaan berjalan lancar. Meskipun tidak ada bukti konkret, cerita ini terus diteruskan sebagai bagian dari kebudayaan dan kepercayaan masyarakat sekitar Borobudur. Jadi meskipun banyak cerita yang beredar, yang pasti Candi Borobudur adalah hasil kerja keras manusia dengan campur tangan kekuatan spiritual yang diyakini oleh banyak orang. Apakah kamu percaya kisah ini? Berikan pendapatmu di komentar. Jika kalian ingin terus menggali lebih banyak kisah-kisah menarik dan penuh hikmah dari para nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh besar dalam Islam, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kami akan terus membahas cerita-cerita Islami yang penuh pelajaran hidup yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan ilmu dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.